Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan disyarah oleh murid beliau Syekh Khalid Al-Jauhani. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Kita masih berada di dalam bab adabul masajid dan ini adalah adab yang terakhir di dalam bab ini, dan kali ini kita akan membahas tentang adamu bisaqi fil masjidi, larangan meludah di dalam masjid. Larangan meludah di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Al-Bukhari fi sahihihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab beliau yang sahih, yaitu Sahih Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nuhamatan fi qiblati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada nuhamatan atau dahak di kiblat, yaitu di tembok di depan kiblat. Fahak kahabiyatihi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan, mengambil dahak itu yang ada di masjid tadi. Wa ru'ya karahiyatu lidzalika wa shiddatuhu alaihi, dan nampak pada wajah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu nampak kemarahan, ketidaksukaan, kebencian terhadap hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah marah, benci karena ada dahak di dalam masjid di arah kiblat tadi, di depan orang sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum idza qama fi sholati, apabila salah seorang dari kalian itu sedang berdiri di dalam sholatnya, fa innama yunaji rabbahu, maka sesungguhnya orang itu tadi sedang bermunajat di hadapan Rabb-nya, di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yabzuqanna, maka hendaknya dia jangan meludah fi kiblatihi, di kiblat atau di depannya, antara dia dengan kiblat atau seolah-olah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seorang yang sholat itu sedang bermunajat di hadapan Rabb-nya, maka hendaknya jangan meludah di hadapannya, di arah kiblat. Walakin akan tetapi kalau mau meludah misal ketika sholat, apabila seseorang itu harus meludah ketika sholat, an yasari, hendaknya dia itu meludah di sisi kirinya, di sisi kiri. Ini tentu jika tidak ada orang di sisi kiri itu. Jadi kalau ada orang di sisi kiri kita sholat sama kita berjamaah, kemudian kita meludah ke sisi kiri, itu juga tidak sopan, tidak boleh. Au tahta qadamihi, atau dia itu meludah di bawah kakinya. Jadi bisa diartikan meludah ke sisi kiri, ke kaki kanan, itu seperti itu maksudnya. Kemudian summa akhoda torofa ridaihi. Kemudian sahabat Anas bin Malik ini menceritakan bahwa waktu itu setelah mengatakan itu tadi, Rasulullah mengambil ujung kainnya, ridah, ya, sorban yang dikalungkan, mengambil ujung kainnya, itu yang ujungnya yang sini, itu beliau ambil torofa ridaihi, mengambil ujungnya, fabasaqo fihi, kemudian Rasulullah SAW itu meludah pada selendangnya tadi, ridahnya tadi, meludah pada selendangnya tadi. Itu waradda ba'dahu wala ba'din, kemudian Rasulullah SAW melipat, jadi ridahnya itu, selendangnya tadi dibuka, kemudian meludah ini, kemudian Rasulullah SAW melipatnya, jadi meludah di sini, di selendang yang ujung selendangnya tadi, kemudian meludah, kemudian ditutup, dilipat. Gitu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, au yaf'alu hakadha, atau jadi kalau seseorang itu sholat, dia harus meludah, dia itu meludahnya ke kiri, ke bawah kakinya, atau dia meludah di selendangnya, kemudian selendangnya dilipat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam au yaf'al hakada, atau lakukanlah yang seperti ini. Kemudian hadis yang kedua tentang hal ini, fi riwayatin An-Nasa'i, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, semoga Allah merahmati beliau, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, qala, yang mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi qiblatil masjidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada dahak nukhamatan di kiblat masjidnya, di kiblat masjid. Fagodiba, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, tidak suka melihat hal tersebut. Hatta ihmarra wajhuhu, sampai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerah karena marahnya, menahan marah itu tadi. Faqamat imra'atun minal ansor fahakatha, kemudian ada seorang wanita dari kalangan Ansor, ibu-ibu dari kalangan Ansor yang kemudian berdiri, kemudian ibu-ibu kalangan Ansor tadi membersihkan ludah yang ada di kiblat masjid tersebut, yang membuat Rasulullah SAW itu marah. Waja'alat makanaha kholuqan, kemudian ibu-ibu tadi setelah membersihkannya tadi, membersihkan dahak tadi, kemudian ibu-ibu tadi memberikan wewangian pada masjidnya tadi yang kena dahak tadi. Ibu-ibu tadi menyemprotkan minyak wangi atau mengoleskan minyak wangi. Kalau di sini dikatakan dengan tiba min anwa'i mukhtalifat yujma bi za'faron. Jadi dengan daun dicelupkan minyak za'faron, kemudian dikebut-kebutkan seperti itu. Kemudian melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ahsana hada, betapa baiknya perbuatan ibu-ibu ini, betapa bagusnya perbuatan ibu-ibu ini, membersihkan masjid, ada dahak beliau bersihkan, kemudian habis itu kemudian diberikan minyak wangi. Rasulullah memuji kebaikan ibu-ibu tadi, ma ahsana hada, betapa baiknya perbuatan tersebut. Dari pelajaran ini dari kedua hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jawasul bisoki lil musolli fi sholah. Orang yang sholat itu boleh meludah. Orang yang sedang sholat itu boleh meludah. Hanya saja kalau meludah ya jangan di arah kiblat, kemudian jangan ke arah orang lain, ke kirinya atau ke kakinya. Nanti ke kaki ada pembahasan juga loh ya. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, meludah ketika sholat itu tidak menjadikan sholat itu rusak. Meludah ketika sholat tidak menjadikan pahala sholat itu rusak. Itu. Kemudian pelajaran ketiga, al-busoku atau dahak tohirun, itu suci, bukan najis. Wakada nukhomatun, pun demikian dengan nukhomah atau dahak. Kemudian atau wal mukhotu atau ingus, ludah, dahak itu suci, tidak najis gitu. Cuman kalau ada di masjid ya dibersihkan seperti contohnya tadi. Kemudian pelajaran keempat, ikramu kiblati wa tanzihuha, ada anjuran untuk memuliakan kiblat, dan ada anjuran untuk membersihkan kotoran yang ada di arah kiblat. Kemudian pelajaran kelima, masru'iyatul ghadabi asyadidi idza intahakat maharimullah. Disyariatkannya marah dengan marah yang sangat apabila melihat ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar. Disyariatkannya marah dengan marah yang sangat apabila ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar. Itu. Jadi kalau memang kita melihat ada kemungkaran, ya itu jangan diem aja, kita disyariatkan untuk marah. Itu. Ada kejahatan, kita diem aja, kita marah. Kalau nggak bisa marah ya kita marah dalam hati, mengingkari, jangan kemudian diem aja. Itu. Kita itu tidak boleh melihat kemungkaran, mendiamkan kemungkaran gitu. Kalau mampu kita mengubah dengan tangan, kalau tidak mampu kita mengubah dengan lisan, kalau tidak mampu kita mengingkari dalam hati, jangan diem aja.
tidak mengingkari dengan tangan, tidak mengingkari dengan lisan, tidak mengingkari di dalam hati. Ini pelajaran keenam, hirsus sahabat ala ridho Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu sangat bersemangat dalam mendapatkan ridho dari Nabi. Seperti apa? Yaitu tadi ketika Nabi marah melihat ada ludah di arah kiblat, kemudian ada ibu-ibu datang muncul berdiri, kemudian membersihkan dahak tadi, kemudian memberikan minyak wangi. Itu menandakan sahabat itu sangat bersemangat untuk mendapatkan ridho dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian pelajaran ketujuh, jawasul bisoki fil mindil, bolehnya meludah di sapu tangan atau di selendang, itu boleh. Jadi ketika sholat kita sapu tangan, kita batuk meludah boleh, tutupin pakai sarung tangan atau pakai selendang surban yang dikalungkan ridah tadi. Kemudian pelajaran ke-8 adalah masyru'iyatu tathhir wa tatyibul masajid, disyariatkannya untuk menjaga kesucian dan membersihkan masjid. Menjaga kesucian dan membersihkan masjid, membaguskan masjid. Seperti tadi Rasulullah SAW membersihkan sendiri dahak itu dengan tangannya. Atau di dalam riwayat Imam An-Nasai ada ibu-ibu yang membersihkan masjid itu tadi. Itu pertanda bahwa kita itu orang Islam itu ya kita jagalah kebersihan masjid gitu. Kalau ada yang kotor di masjid nggak usah nunggu siapa-siapa, kita langsung membersihkan masjid itu kalau kita mampu. Kemudian pelajaran ke-9 adalah al-had wala inayati bil masajidi. Ada anjuran, ada hasutan agar kita itu merawat masjid. Ada anjuran seperti itu. Jangan cuma sholat aja, jangan jadi jamaah aja. Ayo kita ngerawat masjid, ngurus masjid, memakmurkan masjid. Pelajaran ke-10, adimu tawaddu'u Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besarnya, agungnya sifat tawaddu', rendah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu Nabi, beliau itu pemimpin, pengikutnya banyak, tetapi beliau ketika melihat ada ludah di masjid, beliau sendiri yang membersihkan ludah itu, dahak itu. Nah, kenapa kita nggak mau? Ayolah kita, kalau kita melihat kotoran di masjid kita sapu, ada kotoran di masjid kita pel, nggak usah nunggu. Itu bisa jadi ladang pahala bagi kita. Toh Rasulullah juga berbuat seperti itu. Jangan sampai kita kalah dari Rasulullah. Gitu. Kemudian pelajaran ke-11, masyru'iyatu madhi al-insan idza fa'ala fa'lan hasanan, disyariatkannya untuk memuji seseorang, reward seseorang yang melakukan perbuatan yang baik. Misalnya memberikan orang yang memuji orang yang melakukan perbuatan yang baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu adimu qadri sholah, besarnya perkara sholah, agungnya perkara sholat. Kemudian pelajaran ke-14, min asalibi ta'limil hasanah, di antara metode pengajaran yang bagus, metode mengajar yang bagus, memberi pelajaran yang bagus adalah dorbul amsilati, yaitu dengan memberikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh membersihkan kotoran di masjid, itu bukan hanya memerintahkan. Pelajaran selanjutnya adalah wujubu tagyiril mungkari fi hali liman yaktiru alaihi, wajib mengingkari, wajib mengubah kemungkaran fi hali, dengan segera, liman yaktiru alaihi, bagi siapa saja yang mampu untuk melakukannya. Kalau kita itu takmir masjid, kita melihat kemungkaran, cepat ubah kemungkaran itu yang ada di masjid. Jangan dilama-lama, jangan hanya dibuat rasan-rasan, gosip, jangan hanya dibuat status. Kemudian apabila kita sebagai ketua RT, kita melihat ada kemungkaran di
Temukan masjid kampung kita, jangan diamkan saja, segera kalau kita itu punya kuasa, kita segera ubah kemungkaran itu. Jangan sampai kemungkaran itu kemudian berkembang semakin banyak, kemudian kita kewalahan. Kita RW, kepala RW, kita kalau ada kemungkaran segera ubah kemungkaran itu, jangan didiamkan. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah man arada an yukallimallah fa'alaihi bisolah. Siapa saja yang ingin bicara dengan Allah, maka hendaknya dia itu melakukan sholat. Itu. Kemudian pelajaran terakhir, idza kana al masjidu min sajadin, jika masjid itu menggunakan karpet. Jika masjid itu menggunakan karpet, fala yajuz, maka tidak boleh. Tidak boleh apa? Al-bisok, meludah. Kalau masjid itu menggunakan karpet, kita tidak boleh meludah. Kalau masjid itu menggunakan karpet, kita tidak boleh meludah. Mengapa? Karena itu nanti bisa menjadikan masjid itu tercemar, kotor. Hadis itu tadi, fal hadis waroda, yang dimaksud dalam hadis tadi adalah al-mafrusati, lantainya itu, lantai masjid tadi di dalam hadis tadi, birimali, itu terbuat dari pasir, au haso, atau dari kerikil. Itu. Jadi kebolehan meludah di masjid ketika sholat itu, meludah ke kiri atau ke kaki, itu jangan diterapkan, jangan diamalkan jika masjid itu menggunakan karpet. Ingat ini baik-baik, jangan dipotong video ini di awal tadi. Jadi kebolehan meludah ketika di dalam sholat itu ketika kita menggunakan ridah selendang atau sapu tangan. Kemudian jika masjid itu menggunakan karpet, ya jangan meludah di situ. Itu nanti bisa mengotori karpet, menjadi karpet itu tidak baik, kemudian tercemar. Jadi ini tadi kata Syekh Khalid Al-Jawahani tentang masalah larangan atau hukum meludah di dalam masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.